Kita para sahabat sekalian, kita sekarang berada di Masjid Qiblatain Madinah. Ini dinamakan Masjid Qiblatain. Emang posisi masjidnya dua, Qiblatain itu kiblat dua. Yang satu mengarah Masjidil Haram yang ini, yang sekarang menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, yang satu lagi menuju mengarah kepada Palestina, Masjidil Aqsa. Ini masjid adalah sebuah saksi nyata tentang keberadaan ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ketika ada ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, dari menghadap sini beralih jadi menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini juga masjid menandakan bahwa betul baginda Nabi dalam berdakwah itu menggunakan strategi, di mana waktu Kanjeng Nabi awal-awal ada di Madinah mengikuti apa yang disukai orang Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Masjid Aqsa itu sebuah masjid yang disakralkan termasuk oleh orang Yahudi juga. Nah, setelah Islam kuat, maka datanglah ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, sehingga awal dari untuk sedikit strategi dakwah supaya orang-orang Yahudi mencintai Islam. Setelah Islam kuat, maka tidak boleh tidak sholat harus menghadap kiblat. Nah, inilah saksinya adalah Masjid Qiblatain, masjid kiblatnya dua. Di sini dibedakan antara tempat sholat laki-laki dan perempuan. Ini khusus untuk sholat laki-laki, sholat perempuan di arah sana, di arah sana. Mari kita lihat. Kita para sahabat sekalian, kita sekarang berada di Masjid Qiblatain Madinah. Ini dinamakan Masjid Qiblatain. Emang posisi masjidnya dua, Qiblatain itu kiblat dua. Yang satu mengarah Masjidil Haram yang ini, yang sekarang menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, yang satu lagi menuju mengarah kepada Palestina, Masjidil Aqsa. Ini masjid adalah sebuah saksi nyata tentang keberadaan ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ketika ada ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, dari menghadap sini beralih jadi menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini juga masjid menandakan bahwa betul baginda Nabi dalam berdakwah itu menggunakan strategi, di mana waktu Kanjeng Nabi awal-awal ada di Madinah mengikuti apa yang disukai orang Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Masjid Aqsa itu sebuah masjid yang disakralkan termasuk oleh orang Yahudi juga. Nah, setelah Islam kuat, maka datanglah ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, sehingga awal dari untuk sedikit strategi dakwah supaya orang-orang Yahudi mencintai Islam. Setelah Islam kuat, maka tidak boleh tidak sholat harus menghadap kiblat. Inilah saksinya adalah Masjid Qiblatain, masjid kiblatnya dua. Di sini dibedakan antara tempat sholat laki-laki dan perempuan. Ini khusus untuk sholat laki-laki, sholat perempuan di arah sana, di arah sana. Mari kita lihat.
Kita para sahabat sekalian, kita sekarang berada di Masjid Qiblatain Madinah. Ini dinamakan Masjid Qiblatain. Emang posisi masjidnya dua, Qiblatain itu kiblat dua. Yang satu mengarah Masjidil Haram yang ini, yang sekarang menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, yang satu lagi menuju mengarah kepada Palestina, Masjidil Aqsa. Ini masjid adalah sebuah saksi nyata tentang keberadaan ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ketika ada ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, dari menghadap sini beralih jadi menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini juga masjid menandakan bahwa betul baginda Nabi dalam berdakwah itu menggunakan strategi, di mana waktu Kanjeng Nabi awal-awal ada di Madinah mengikuti apa yang disukai orang Madinah, yaitu orang-orang Yahudi, di mana Masjid Al-Aqsa itu sebuah masjid yang disakralkan termasuk oleh orang Yahudi juga. Nah, setelah Islam kuat, maka datanglah ayat Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, sehingga awal dari untuk sedikit strategi dakwah supaya orang-orang Yahudi mencintai Islam. Setelah Islam kuat, maka tidak boleh tidak sholat harus menghadap kiblat. Inilah saksinya adalah Masjid Qiblatain, masjid kiblatnya dua. Di sini dibedakan antara tempat sholat laki-laki dan perempuan. Ini khusus untuk sholat laki-laki, sholat perempuan di arah sana, Mari kita lihat.